Nuansa Hari Raya Idul Fitri masih terasa hingga saat ini. Salam kemenangan bagi umat muslim di seluruh dunia. Dan pagi hari ini kita akan berbincang langsung dengan Eka Muhammad Ilham yang sedang berada di Paris, Prancis. Eka, halo, selamat pagi. Selamat malam atau selamat pagi waktu Indonesia. Oh, jam 2 dini hari ya, Kak? Iya, jam 2 pas dini hari. Wah, alhamdulillah ini juga sambungannya terkoneksi dengan baik gitu. Eka, berlebaran di sana, memang nggak ada rencana pulang ke Indonesia? Sebenarnya sebelumnya rencananya itu sebelum Lebaran tahun ini itu sudah pulang ke Indonesia, tapi karena akhirnya dapat tawaran magang di KBRI di Paris sampai akhir Juli, jadi harus menunda kepulangan sampai awal Agustus, tanggal 6 Agustus nanti. Wah, gimana tuh suasana berlebaran di Paris, Prancis, Kak? Hari ini kita sholat Id di kediaman Duta Besar RI di Paris. Kemudian ada halal bihalal yang enak itu karena kita bisa makan ketupat bareng orang Indonesia bersama ya teman-teman juga dan keluarga masyarakat Indonesia yang ada di Paris. Oke, ini kali pertama ya Lebaran nggak di rumah? Ini kali pertama ya, kali pertama tidak di rumah dan ada resiko akan jadi kali kedua nanti tahun depan. Mudah-mudahan sih tidak. Baik. Nah, Eka, untuk sedikit mengobati rasa rindunya Eka dengan keluarganya, kita juga sudah terhubung dengan ibunya Eka. Langsung aja saya sapa dulu. Selamat pagi, Ibu Farida. Selamat pagi, Mbak. Bu, mungkin Ya, boleh pagi. sapa-sapaan dulu sama anaknya Eka nih yang udah jauh-jauh dari Paris, Prancis. Assalamualaikum, Abang. selamat. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar? Tadi udah WhatsAppan, sekarang kita bisa video call lagi. Alhamdulillah, baik. Baik ya. Bu, gimana rasanya nih merayakan Lebaran Abang sehat, tanpa... Bang? Sehat-sehat. Bu ya, gimana rasanya merayakan Lebaran Ya, tanpa Mbak. anak tertuanya, Bu? Aduh, kayaknya rontok semua tulang-tulang, apalagi ayahnya nggak ada. Ya udah tambah rontok semuanya. Oh, kalau misalnya Eka sendiri gimana rasa kerinduannya terhadap ibunya nih? Sebenarnya kangen sekali sih karena yang satu-satunya penyesalan itu yang tidak sempat pulang ke tanah air ketika ayahanda tiada, kemudian tidak bisa mendampingi ibunda di saat-saat susah atau sulit ketika kepergian ayah. Tapi untungnya ibunda juga pengertian karena di sini juga saya sedang menuntut ilmu, kemudian sedang praktek kerja lapangan. Jadi beliau menyarankan untuk ya nanti sajalah kalau misalkan sudah waktunya untuk pulang gitu. Nah, kalau misalnya Eka sendiri bagaimana sih kedekatannya dengan ayah? Saya dekat sekali dengan beliau karena anak pertama dan sempat selama hampir kurang lebih 6 tahun jadi anak pertama dan satu-satunya. Jadi ya paling disayang sebelum akhirnya ada adik pertama kemudian adik kedua. Sampai sempat terakhir kita janjian untuk ketemu itu setelah Lebaran sih untuk ngobrol-ngobrol banyak tentang apa yang saya peroleh di Paris, Prancis. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang momen Lebaran nih Eka, biasanya kan di dalam keluarga itu ada tradisi-tradisi tertentu ataupun ada sesuatu yang dikangenin dari keluarga. Kalau untuk Eka sendiri, momen Lebaran yang paling dikangenin itu apa tuh? Momen yang paling dikangenin itu ketika sehabis sholat Id saya kembali ke rumah, kemudian saya biasanya pulang pertama ya buka kunci, kemudian nungguin satu persatu orang keluarga itu kembali ke rumah. Terus salam-salaman dan akhirnya kita makan bersama, terutama ketupat bikinan ibu sih sebenarnya. Baik, Ibu Farida lagi. Tadi Ibu katakan tidak ada anak pertama Lebaran di rumah. Rasanya rontok sekali. Kenapa Bu sampai merasa rontok seperti itu? Karena dia anak laki satu-satunya dari 3 bersaudara. Tulang punggung pengganti ayahnya. Mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan kepada Eka selaku anak tertua dan juga yang diharapkan akan menggantikan ayahnya kelak. Silakan Bu Farida.
abang, jangan lupa sholat, ngaji, doain papa supaya tenang di sana. Mama titip adik-adik karena adik-adik tanggung jawab abang, itu aja. Dan kerja yang benar. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Eka untuk Ibu ada yang mau disampaikan? Yang disampaikan, pertama mohon maaf tidak sempat pulang ke tanah air karena ada kewajiban di sini. Kemudian nanti selama di rumah, ketika saya tidak di rumah, tolong untuk menggantikan sementara peran saya sebagai yang pertama yang tertua, nanti sampai akhirnya saya bisa kembali ke tanah air untuk mengabdi bagi keluarga dan tanah air Indonesia. Ya, kita mendoakan Eka untuk cepat kembali ke tanah air biar bisa kumpul bersama keluarga. Tetapi kira-kira kalau misalkan Eka bisa cepat pulang nih Bunda, kira-kira Bunda pengen hadiah apa nih dari Eka dari Prancis nih? Nggak ada Mbak, yang penting saya pengen ngelihat dari atas sampai bawah, saya pengen memeluk dia, nggak ada yang saya inginkan selain pelukan dari anak itu aja. Oh, mengharukan Tuh sekali. denger ya Eka, itu ibunya nggak minta banyak-banyak, hanya tadi tuh doa dan juga semuanya yang terbaik buat Eka. Mudah-mudahan Eka bisa mewujudkan cita-cita ibu, masih bisa diberikan kesempatan untuk ketemu sama ibu dan terus menjadi anak yang soleh ya Kak ya. Amin.